Mulai ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Semangat sekali jawabnya. Gimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Senang rasanya Ibu bisa hadir di tengah-tengah kalian, walaupun melalui Zoom. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin, Ibu sudah pernah masuk di kelas ini untuk memberitahukan bahwa sekarang kita akan melakukan layanan bimbingan konseling. Jadi, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Dinda Aulia Putri, bisa dipanggil Ibu Dinda. Yang kebetulan sedang mengadakan bimbingan kelompok di sekolah ini, tepatnya di kelas kalian ini. Salam kenal dari Ibu semuanya ya. Salam kenal, Bu. Salam kenal, Bu. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai ke acaranya, kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua kelas dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatannya, Ibu ingin kalian memperkenalkan diri dulu, dimulai dari nama, tempat tinggal, sama hobi. Dimulai dari Salma, silakan. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Salma Setia. Saya tinggal di Jakarta. Hobi saya Selanjutnya, siapa yang mau memperkenalkan diri? Ayo silakan, siapa lagi yang mau perkenalan? Saya ya, Bu. Ya, silakan. Saya Alifia Zulfairani, saya tinggal di Jakarta. Hobi saya membaca, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Enggak tahu, bohong. ayo siapa lagi yang mau perkenalan? Saya Bu, Ya, silakan. nama saya dari Jakarta. Hobi saya menonton. Oke. Yang lain, Vina, Bu. Vina tinggal di mana? Nama saya Vina, tinggal di Tanjung Priuk. Hobi saya berenang, Bu. Oh, oke, bagus Vina. Selanjutnya, Okta, Bu. Nama saya Octavia, tinggal di Jakarta. Hobi saya membaca. baca apa, Okta? Membaca novel, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya, Saya Bu, ya silakan. nama saya Widya, tinggal di Tanjung Priok juga. Hobi saya menonton. Menonton apa? Film? Iya, Ayo selanjutnya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Feby, rumah saya di Cawang, dan hobi saya
membaca dan bermain game. Membaca novel. Oke. Selanjutnya, udah semua ya? Udah Bu, udah semua. Oke, selanjutnya kita udah perkenalan. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu di sini akan memberikan layanan yang ada dalam bimbingan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Di sini sebelumnya ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Saya Bu, kalau menurut saya bimbingan kelompok itu adalah pemberian bantuan kepada seorang melalui dinamika kelompok Bu. Oke, jadi benar yang dikatakan sama Okta. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu pemberian layanan yang ada dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa atau individu yang dilakukan dalam keadaan atau dalam situasi kelompok. Dan di sini Ibu akan menggunakan teknik yang ada dalam bimbingan konseling, yaitu teknik sosiodrama. Jadi teknik sosiodrama itu salah satu teknik bermain peran yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Jadi konflik-konflik yang biasa dibahas itu biasanya konflik sosial yang ada di sosiodrama ini. Serta konflik yang dibahas juga tidak begitu mendalam, jadi tidak akan mengganggu kepribadian seseorang. Di sini ada yang pernah ikut bimbingan kelompok dengan teknik ini sebelumnya? Belum pernah Bu. Oke, jadi belum ya. Jadi dan tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar masing-masing dari kalian bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi, baik itu perasaan sedih, kesal, marah, sakit hati, dan sebagainya. Serta masing-masing dari kalian juga bisa mengutarakan ide, pendapat, dan gagasan dari masing-masing. Serta juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kalian nanti. Dan dengan teknik sosiodrama ini, kalian juga bisa bermain peran dalam kegiatan ini. Bagaimana sampai sini sudah paham? Oke, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, Ibu ingin menjelaskan langkah-langkah kegiatan dalam bimbingan kelompok ini. Jadi, dalam melakukan kegiatan bimbingan ini, tentunya kalian juga harus mengikuti tugas dan tanggung jawab kalian dalam kegiatan kali ini. Jadi nanti sesuai arahan dari Ibu, yang kemarin sudah ditentukan topik dan perannya masing-masing. Terus juga perlu diingat bahwa semuanya agar bisa mengikuti kegiatan kali ini dengan tertib supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Baik Bu. Oke, sekarang kita yang akan membahas topik kali ini itu topik tugas ya. Jadi topiknya sudah ditentukan oleh Ibu. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang bullying. Jadi, dan juga Ibu sudah menyiapkan teksnya juga yang Ibu berikan juga kemarin lewat WhatsApp melalui Riri ya? Iya Bu, sudah saya terima dan dibagikan kepada teman-teman. Oke, sekarang kita bisa memulai dengan perannya masing-masing ya. Baik, Bu. Tapi kalau ada yang salah jangan diketawain ya, Bu. Iya dong pastinya. Jadi dan perlu diketahui juga sebelumnya bahwa dalam bimbingan kelompok ini juga kita akan menerapkan asas-asas, yaitu terdapat asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan juga asas kerahasiaan. Bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya Bu? Iya, jika nanti dari
sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini ada yang berkaitan dengan pribadi kalian dan juga perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing dari kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Dan juga pastinya di sini juga kita sama-sama belajar dan akan evaluasi bersama. Gimana, apakah udah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Dari peran-perannya masing-masing, bisa dimulai dari pembaca naskah. Silakan. Baik, Ibu, saya mulai, Ibu. Suatu ketika ada teman kelas sebelah yang bernama Rani. Ia mengalami bullying di sekolah oleh teman sekelasnya dengan diejek di depan teman-teman. Karena dituduh menyontek ujian, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Teman sekelasnya hanya iri kepada nilai Rani karena nilainya lebih tinggi dan akibatnya Rani menjadi stres akibat dijauhi oleh teman-teman kelasnya dan nilainya yang menjadi turun. Padahal itu hanya salah paham karena temannya hanya iri saja. Berita hangat apa sih? Iya, ada apaan sih? Itu si Rani, dia pas ujian kemarin dia habis dituduh mencontek sama teman sekelasnya. Hah, masa sih? Terus sekarang dia gimana? Jahat banget ya kalau sampai beritanya nggak benar, kasihan si Rani jadi kayak gitu. Aku dengar-dengar dia sehabis dibilang mencontek gitu jadi jarang masuk dan stres karena dijauhin sama teman kelasnya. Aku sih nggak percaya ya, karena setahu aku dia anak baik-baik dan nggak mungkin kayak gitu. Ada apa sih? Kayaknya seru banget obrolannya. Itu si Rani, anak kelas 11. Katanya pas ujian kemarin dia habis dituduh mencontek sekelasnya. Terus katanya dia jadi jarang masuk karena stres difitnah gitu sama teman sekelasnya. Gimana, percaya nggak sih dia kayak gitu? Kebetulan banget Rani itu teman rumah aku. Ternyata beritanya itu juga nggak benar. Dia itu beneran dituduh mencontek. Padahal kenyataannya nggak seperti itu kok. Temennya itu cuma iri sama Rani. Karena nilainya lebih tinggi dan akibatnya Rani menjadi stres akibat dijauhi oleh teman-temannya. Dan nilainya pun menjadi turun. Padahal itu hanya salah paham aja karena temannya iri. Tuh kan benar, pasti dia dituduh. Kasihan banget ya dia sampai stres kayak gitu. Iya benar, teman sekelasnya kok tega banget ya ngelakuin hal kayak gitu. Kan sama aja kayak ngebully ya, apalagi dampaknya sampai bikin Rani jadi stres dan dijauhin sama teman sekelasnya. Iya, jadi sebaiknya mulai sekarang harus dihindari nggak sih hal seperti itu karena bisa saja mengganggu mental orang. Iya, boleh saja iri kepada nilai teman, tetapi tidak sebaiknya sampai menuduh seperti itu, apalagi sampai memprovokasi teman-temannya sampai memusuhi seperti itu. Iya, ya udah yuk sekarang kita lanjut belajar lagi. Oke, bagaimana pengamat untuk penampilan sosial dramanya tadi? Menurut saya penampilannya sudah bagus, Bu, sesuai dengan perannya masing-masing. Mereka juga menghayati perannya dengan baik dan untuk topik yang dibahas sebaiknya hal seperti itu dijadikan semangat buat kita untuk lebih giat belajar lagi
atau bisa dengan belajar bareng biar bisa mencapai nilai yang sama sih, Bu. Iya Bu, menurut saya juga sudah bagus dari pemain dalam perannya masing-masing tadi. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Iya Bu, memang benar dampak dari bullying itu sangat berbahaya, apalagi kalau yang dilakukan pembuli hanya sekadar fitnah dan iri kepada korbannya. Iya, karena dampak yang dapat terjadi itu bisa mengalami gangguan mental seperti depresi, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri, takut atau malas berangkat ke sekolah, prestasi akademik pun menurun. Iya, sebaiknya kalau ada hal seperti ini bisa juga dengan datang ke sekolah lalu melaporkan orang yang melakukan kekerasan pada kalian. Dengan begitu pihak sekolah bisa menangani secara langsung dan melaporkan kepada orang tua yang bersangkutan. Iya, dan para pelaku bully harus segera dihentikan. Karena jika kalau dibiarkan terus-menerus, perilaku ini bisa berbahaya bagi korbannya. Kalau saya mengalami hal seperti ini, saya akan bercerita langsung kepada orang tua saya, lalu mencari solusinya. Kalau saya akan mencoba mengatakan yang sebenarnya terjadi kepada teman saya bahwa saya tidak melakukan hal tersebut dan melaporkan pelaku ke pihak sekolah. Oke, bagus sekali semua pendapatnya. Jadi dari semua topik yang kita bahas tadi, semoga kalian juga bisa menjaga diri dan tidak melakukan bully kepada siapapun. Iya, Bu. Iya Bu. Oke, selanjutnya giliran Ibu yang akan mengevaluasi dari kegiatan kali ini. Dari mulai penampilan sosiodramanya, juga peran yang dimainkan oleh kalian juga sudah sangat bagus dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Lalu cara kalian dalam menyampaikan pendapat atau bertanya juga sudah sangat bagus. Dan mengenai penyampaian pendapat permasalahan ini juga sesuai dengan topiknya. Dan dalam menjelaskan penjelasan juga mudah dipahami ketika guru memberikan pertanyaan. Jadi Ibu simpulkan dari topik yang kita bahas kali ini, sesuai dari kalian yang sudah kemukakan, yang sudah kalian bicarakan, Ibu setuju juga bahwa dampak dari bullying ini juga sangat berbahaya, karena juga bisa mengalami gangguan bagi korbannya, seperti gangguan mental, terus ingin menyakiti diri sendiri, atau yang lebih parahnya tuh melakukan bunuh diri, dan juga melakukan kekerasan, atau yang paling parah melakukan balas dendam kepada pelakunya. Dan cara mengatasinya juga bisa melakukan turun tangan langsung ke sekolah bila kalian yang mengalami kekerasan bullying, lalu melaporkan orang yang melakukan kekerasan itu kepada orang tua kalian dan juga ke pihak sekolah. Dengan begitu kalian juga bisa mengatasi secara langsung dan melaporkan orang-orang yang melakukan bullying kepada pihak yang terkait. Dan juga para pelaku bully juga harusnya segera dihentikan. Jika terus dibiarkan, perilaku ini bisa merusak diri seseorang. Jadi Bu kira kalian juga sudah cukup untuk dalam kegiatan kali ini dan juga sudah cukup paham tentang kegiatan kali ini. Jadi kita akhiri saja lindungan pokok kali ini, tapi sebelum kita tutup kegiatan ini, Ibu ingin mendengar kesan dan pesan dari kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan ini. Terima kasih Bu, dengan mengikuti bimbingan kelompok ini saya sudah tahu dampak dari bullying dan cara mengatasi. Benar Bu, saya juga jadi tahu kalau dampak dari bullying itu berbahaya.
Iya Bu, saya juga merasa senang bisa mendapat informasi baru. Oke, baik. Ibu kira sudah cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Dan juga berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi, perlu nggak nanti Ibu mengadakan bimbingan kelompok lagi? Saya rasa apa yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas dan lengkap, jadi tidak perlu diadakan lagi untuk bimbingan kelompoknya, Bu. Benar Bu, tapi mungkin kalau kami mengalami kesulitan, apakah Ibu bersedia membantu kami? Pastinya dengan senang hati Ibu juga akan membantu kalian. Baiklah kalau misalkan tidak ada lagi, Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu juga ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih Bu. Bu.